Mas Rektor luar biasa nih. Ini sebenarnya kan dimulai sejak waktu masih KKN dulu gitu ya. Nah ini juga sebenarnya bisa jadi inspirasi bagi mahasiswa yang sekarang masih ada, ya kan? Tidak hanya sekedar mungkin kuliah terus, tapi kalau misalnya peka terhadap lingkungan masyarakat menjadi sesuatu. Nah sekarang Mas Rektor ini hasil yang sangat luar biasa, bisa membantu bagi mahasiswa yang tidak mampu dan kemudian ini bisa mereka diberdayakan gitu kan, sambil dia kuliah mungkin juga profesinya bukan sebagai petani, tetapi ini kan nilai tambah ya buat mereka juga, tetapi ini juga bisa menjadi mengembangkan karirnya dia mungkin di bidang-bidang yang berbeda. Bagaimana Mas Rektor? Oke, terima kasih Pak Toto. Beliau ini adalah sohib lama, 25 tahun ya, mendekati 30 tahun lah. 30 tahun kita tidak bersua. Ya, betul. Tahu-tahu bersua di lahan ini dan kita punya sejarah yang sama dulu pada tahun 1990. Kita KKN bersama di kecamatan yang bersamaan, desanya bersebelahan. Tetapi saya akan melanjutkan bahwa KKN bukan hanya kuliah kerja nyata, tetapi saya ditakdirkan barangkali ya menjadi kisah kasih nyata. Saya memperoleh seorang istri, posisinya adalah di depan posko KKN. Jadi sejak kuliah kemudian bekerja, saya mengabdi di desa tersebut hingga saat ini. Dan syukur alhamdulillah banyak hal yang dapat kita laksanakan untuk pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi dan juga membantu adik-adik kita di unsur. Saya ingin menggali sebenarnya tadi. Kan usia itu kan sebenarnya jangan sekarang gitu ya. Saat itu kan 190 berarti kan usia masih ya 20-an gitu ya, 23, 22. Itu kan masa-masa buat anak sekarang itu namanya quarter crisis life katanya, life crisis. Nah, ini tapi Mas Rektor sudah punya sesuatu yang diupayakan. Apakah itu sudah jadi cita-cita yang akan depan atau memang sambil jalan aja, learning by doing aja gitu seperti itu? Oke, terima kasih Mas Toto. Ini mengalir saja, tetapi itu harus diikhtiari. Ikhtiari terkadang itu di luar rencana, tetapi yang terpenting adalah bahwa ke depan, terutama bagi adik-adik. Kebetulan saya dan Mas Toto ini adalah aktivis dulu, aktif di berbagai organisasi, sehingga soft skill berkaitan dengan wirausaha, pemberdayaan masyarakat dan juga komunikasi dengan masyarakat. Saya kira ini terbantu dengan keikutsertaan kegiatan-kegiatan pada saat ini. Nah, ini harapan adik-adik para mahasiswa, harapannya ke depan juga memperhatikan hal tersebut, terutama di dalam era kekinian industri 4.0 ini. Harapannya juga menjadi sesuatu, terutama yang kemarin disampaikan Pak Toto saat seminar, yaitu higher order thinking skill, berpikir kritis, critical thinking, kemudian creativity and innovation, kolaborasi, kemudian juga berkaitan dengan compassion dan juga computer logic. Nah, ini penting sekali ke depan dan ini sudah dibuktikan saya dengan Pak Toto. Ternyata pengalaman yang diperoleh saat mahasiswa itu betul-betul bermanfaat untuk pada saat ini. Makanya malah bidang ilmunya tadi dengan berjalannya waktu, dengan mungkin meningkatkan, kan belajar itu kan tidak harus di kampus. Banyak hal yang bisa pelajarin dari lapangan atau dari apalagi era sekarang kan, era digitalisasi, semua bisa gampang ngeklik di satu handphone, bisa dapat informasi segala macam gitu ya bidang. Nah, ini kan ilmu pertanian saya sudah kalah sama Pak Sektor sendiri nih kan gitu kan. Luar biasa, bukan hanya peternakan, kalau skill dia bilang di sisi itunya sudah bidangnya kan di peternakan, tetapi belum, bukan hanya peternakan, pertanian, karena dengan perjalanan waktu jauh. Jangan-jangan mungkin bagi dosen pun bisa kalah di dalam hal ilmu lapangannya yang terjadi kan. Nah, itu sebenarnya begini Mas Toto, ini saling melengkapi ya. Bahwa belajar di perguruan tinggi itu sebenarnya adalah untuk meningkatkan SDM. SDM sumber belajar itu banyak, ada di kelas, di luar. Barangkali yang menjembatani ini, kalau kita banyak memiliki praktis di lapangan, itu akan mengupdate kondisi-kondisi yang ada di lapangan, termasuk yang ada di industri. Barangkali ini menjadi satu perhatian kita bersama. Ada pengalaman di lapangan ditularkan melalui ruang-ruang kelas, hasil analisis di ruang-ruang kelas juga
kolaborasikan dengan yang ada di lapangan, sehingga kedua-duanya akan maju, menjadikan adik-adik kita adaptif, kemudian memiliki kompetensi dan memiliki daya saing yang lebih. Wah, luar biasa nih. Terima kasih ya. Ini Mas Rektor, saya kaget gitu ya. Selain tadi jabatan karirnya ya, sempat juga menjadi rektor di Universitas Nahdlatul Ulama ya kan. Terus sekarang menjadi rektor ya untuk periode 2022 sampai 2026 ya kan. Terima kasih ini Mas Toto singgah, dan banyak sekali sebenarnya alumni yang datang ke sini. Mudah-mudahan ini menjadi doa kita bersama, ikhtiar ini bisa membantu saudara-saudara kita, karena untuk akses di pendidikan tinggi itu sebenarnya semuanya bisa dilakukan. Teman alumni sudah banyak memberikan perhatian, tinggal kita kalau ada kebersamaan, saya kira kita bisa mengangkat bahwa adik-adik kita dapat kuliah di perguruan tinggi negeri, terutama di Unsud, sehingga dapat meningkatkan angka partisipasi kasar, sumber daya manusia di Indonesia akan lebih baik. Ya, terima kasih Mas Rektor ya. Ini Profesor Sodik. Ada saya biasanya manggil Mas Sodik gitu. Saya nggak nyangka dari pertemuan waktu KKN dulu, hari ini beliau adalah sudah menjadi luar biasa ya. Selain Profesor, nah, tapi di kesehariannya beliau ternyata dia bisa memperdayakan orang-orang yang tidak mampu, malah dari tempat-tempat yang daerah yang mungkin di situ tidak ada orang yang punya berpendidikan kan. Jadi juga selain mengangkat derajat ya bagi keluarganya, tapi juga itu menjadi inspirasi bagi daerah di sekitarnya, bahwa dengan pendidikan itulah mereka bisa menjadi sesuatu yang lebih baik lagi ke depannya. Dan itu juga pastilah pendidikan adalah hal yang pertama bagi kemajuan bangsa ini. Terima kasih Mas Rektor. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ikhtiar kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.